pertemuan hari ini kita akan membahas tentang infeksi menular lewat transfusi yang disebabkan oleh parasit. Toxoplasmosis merupakan infeksi zoonosis yang disebabkan oleh Toxoplasma gondii, yaitu protozoa yang hidup secara intraseluler obligat, atau protozoa ini membutuhkan sel inangnya untuk membantu reproduksi. Jadi, protozoa ini tidak mampu bereproduksi di luar dari sel inangnya. Dan prevalensinya tinggi hampir di seluruh dunia. Atau persebaran dari penyakit ini menginfeksi orang lain itu tinggi di seluruh dunia, termasuk negara kita, Indonesia. Nah, parasit Toxoplasma ini sangat umum ditemukan pada tanah, tinja kucing, sayuran mentah, dan daging mentah. Toxoplasma ini dapat menginfeksi manusia melalui saluran pencernaan, biasanya melalui perantara makanan atau minuman yang terkontaminasi dengan agen penyebab Toxoplasma, yaitu Toxoplasma gondii. Misalnya saat kita minum susu sapi segar dan makan daging yang belum sempurna matangnya dari hewan yang terinfeksi Toxoplasma. Ini sebagai gambaran, untuk seroprevalensi Toxoplasma di darah donor, ini saya temukan di Bali, itu ada 35,9%. Sedangkan pada wanita itu ada 63,9%. Artinya, pada saat diuji atau diperiksa antibodi pada darah donor tersebut, terdapat antibodi atau anti-Toxoplasma gondii pada darah donornya. Untuk siklus penularan dari Toxoplasma gondii, di sini terdapat kucing sebagai satu-satunya host definitif untuk Toxoplasma gondii, di mana dari kucing ini Toxoplasma gondii dapat berkembang secara seksual dan aseksual. Di dinding usus dari kucing atau di epitelium dinding usus kucing, disitulah Toxoplasma gondii ini berkembang. Pada tahap oosit atau stadium infektif yang tidak terspolurasi atau pada proses ookista yang untuk berkembang, jadi tidak terjadinya perkembangan oosit, dia akan disimpan di dalam kotoran atau feses dari kucing, di mana ookista nanti akan sampai pada stadium ookista ini merupakan stadium parasit ya, yang berada di tubuh kucing, di mana dia berfungsi sebagai stadium reproduksi seksualnya. Dan ini membutuhkan 1-5 hari untuk berspekulasi di lingkungan dan menjadi infeksius. Inang perantara yang ada di alam atau di lingkungan kita itu dapat berupa tikus, hewan pengerat, ataupun burung, di mana hewan ini dapat terinfeksi apabila dia menelan tanah ataupun air atau bahan makanan yang dia sudah terkontaminasi oleh ookista. Nanti ookista itu dia akan berubah menjadi takizoid setelah dikonsumsi. Nanti takizoid ini dia akan terlokalisasi di dalam jaringan syaraf dan otot, dan kemudian dia akan berkembang menjadi bradyzoid jaringan kista atau kista jaringan. Sampai di sini, kucing yang terinfeksi setelah mengkonsumsi host tadi atau host perantara tadi ya, dia akan menyimpan kista jaringan. Ditunjukkan pada nomor 4 ini ya, berarti jadi siklusnya itu muter dulu di sini. Kucing yang terinfeksi nanti akan mengeluarkan feses, nanti fesesnya secara tidak sengaja yang terdapat ookista tadi akan tertelan oleh hewan pengerat ataupun burung sebagai host perantaranya. Kemudian di host perantara ini akan membentuk kista jaringan, di mana nanti kucing akan memakan hewan pengerat ataupun burung ini, dan terbentuk kucing ini juga terdapat kista jaringan pada tubuhnya.
Lalu dapat juga terjadi pada hewan yang dikonsumsi oleh manusia. Contohnya adalah babi, kambing, sapi, ikan juga bisa. Jadi hewan yang dibiarkan untuk dikonsumsi manusia ini juga dapat terinfeksi oleh kista jaringan setelah menelan ookista yang ada di lingkungan tadi. Nah, manusia ini dapat terinfeksi juga melalui beberapa rute. Salah satunya adalah memakan daging hewan yang kurang matang. Jadi, hewan yang terinfeksi tadi, dagingnya dimakan, namun pada saat pemasakan daging kurang matang atau dimakan dalam keadaan mentah. Begitu. Kemudian bisa juga karena kita mengkonsumsi air yang sudah terkontaminasi dengan kotoran kucing, atau kita mendapat transfusi dari darah yang terdapat parasitnya, darah donor yang ada parasit Toxoplasma gondii, ataupun melakukan transplantasi organ yang mana organnya itu kita dapatkan dari orang yang terinfeksi Toxoplasma gondii. Nah, pada host manusia, parasit ini akan membentuk kista jaringan. Paling sering itu akan terdapat di otot rangka, lalu di miokardium, berarti di otot jantung, di otak, dan di mata. Dan kista ini akan menetap sepanjang hidup di tubuh manusia. Untuk diagnosisnya atau untuk mengetahui ada tidaknya itu dapat kita capai dengan uji serologi. Meskipun kista jaringan ini juga dapat diamati pada spesimen biopsi atau kita mengambil sampel atau sebagian kecil jaringan dari tubuh pasien itu, kemudian diamati di mikroskop. Dan diagnosis infeksi bawaan juga dapat kita lihat ini dengan mendeteksi DNA dari parasitnya itu, yaitu Toxoplasma gondii, dari cairan ketuban. Nah, nanti akan kita lihat amplifikasi atau perbanyakan DNA Toxoplasma gondii itu menggunakan PCR. Jadi, mesin PCR nanti memperbanyak DNA dari Toxoplasma gondii, kemudian akan kita lihat di elektroforesisnya apakah terdapat pita dari Toxoplasma gondii. Untuk cara penularannya, Toxoplasma ini ditemukan dalam intermediate host atau host perantara. Itu ada dua bentuk, yaitu dalam bentuk bradyzoid dan dalam bentuk tachyzoid. Tadi sebelumnya udah dibahas ya. Untuk bradyzoid ini dia merupakan bentuk dorman atau bentuk yang inaktif. Dia tidur. Parasitnya itu tidur. Makanya pertumbuhannya itu lambat. Dan ini dia dapat ditularkan dalam bentuk kista. Nah, pada manusia yang memakan daging kurang matang tadi yang berisi kista yang mengandung bradyzoid, itu dinding kistanya itu akan pecah di dalam lambung host tadi, atau hostnya ini manusia ya di sini. Dan bradyzoid ini dia tahan terhadap peptidase lambung. Berarti ini adalah, kalau ACE itu berarti enzim yang dilepaskan di lambung. Dan si bradyzoid ini nanti dia akan menginfeksi atau menginvasi usus halus dari hostnya tadi. Nah, bradyzoid ini akan mengalami transformasi atau perubahan bentuk menjadi tachyzoid. Di mana bentuk tachyzoid ini dia akan mudah dan cepat proses pembelahannya dan dapat menyebabkan penyakit karena sifatnya itu merusak sel. Jadi semua sel yang berinti itu dapat diinfeksi oleh Toxoplasma gondii ini. Jadi Toxoplasma gondii nanti akan bereplikasi di dalam vakuola Parasitoporus dan dia akan menghancurkan sel dan menginfeksi lagi sel tetangganya. Untuk siklus hidup Toxoplasma gondii ini merupakan gambaran representatif dari interaksi Toxoplasma pada sel hostnya. Jadi pada siklus hidup Toxoplasma gondii itu terbagi menjadi dua,
ada siklus hidup seksual yang terjadi pada kucing, dan siklus hidup aseksual yang terjadi pada organisme selain kucing. Contohnya tadi adalah hewan pengerat, burung, dan manusia. Nah, ini sebenarnya pengulangan ya, penjelasan dari yang di atasnya tadi. Kucing itu tadi kan merupakan host definitif dari Toxoplasma gondii. Karena dalam sel epitelium usus halus kucing tadi, dia terjadi perkembangan seksual maupun aseksual. Jadi ada 2 perkembangan. Bentuknya di sini ada bentuk takizoid aktif yang dia menginfeksi sel inangnya dan memantapkan dirinya di dalam vakuola parasitoporus, di mana dia akan berkembang biak sebelum keluar dari sel tersebut. Dan saat dia keluar dari sel tersebut, dia berarti menghancurkan sel inangnya itu. Nanti perjalanan infeksi ini, parasit itu akan mensekresikan protein rotoptri atau ROP dan granul padat atau GRA yang akan mengarah pada memodifikasi ekstensif sel inang. Organel inang ini nanti akan dimanfaatkan yang ada di sekitar vakuola parasitoporus. Vakuola itu bentuk ini ya. Dia nanti akan dimanfaatkan sebagai sumber nutrisi oleh parasitnya ini. Nah, nanti parasit ini dia akan memodulasi ekspresi protein inang pada jalur persinyalan inang dan faktor transkripsi. Jadi ini pada proses perbanyakan dirinya. Dan ini akan mempengaruhi kelangsungan hidup dari sel inang dengan mengubah ekspresi regulator atau ekspresi pengatur utama untuk apoptosis atau ini program bunuh diri dari sel. Jadi sel itu memang ada program apoptosis atau dia akan bunuh diri gitu ya. Tapi ini diambil alih oleh si parasitnya. Nanti dia akan menghambat proses apoptosis itu, sehingga dia akan mengganggu pembentukan kompleks dari apoptosom. Ini merupakan pengamatan apus darah. Di sini terlihat ada takizoid yang bebas yang ada di sitoplasma atau yang ada di sirkulasi darah juga bisa ya. Dan ini adalah yang menginfeksi sel. Dan ini mengandung takizoid. Ini bentuknya. Kalau ini biasanya sel darahnya yang bulat-bulat. Untuk cara penularan dari toksoplasma kita bahas di audio selanjutnya.